Halo semua, kami dari kelompok 8 dan sekarang kami ada di kantor BPS Kupang akan melakukan wawancara dan pengambilan data mengenai migrasi. Won't stop the beat and go. Pada Badan Pusat Statistik atau BPS yang ada di Kota Kupang, mereka mengumpulkan data menggunakan jenis sensus. Ada 3 jenis sensus yang ada di Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian. Sensus penduduk, mereka mengumpulkan data setiap tahun yang berakhiran 0. Sensus ekonomi, mereka mengumpulkan data pada tahun yang berakhiran 6. Sensus pertanian, mereka mengumpulkan data setiap tahun yang berakhiran 3. Nah, mereka mengumpulkan data ini menggunakan cara yang sederhana, yaitu dengan cara door to door atau rumah ke rumah, menggunakan sebuah kuesioner yang berstandar nasional. Pada sensus penduduk akan menghasilkan data yang berupa kependudukan. Dengan melakukan sensus penduduk, dapat diketahui karakteristik penduduk di setiap wilayah. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat menjadi sebuah modal yang sangat penting di pusat dan daerah untuk mempersiapkan suatu kebijakan yang tepat sesuai dengan karakteristik penduduk di wilayah itu masing-masing. Nah, setelah itu sensus ekonomi. Sensus ekonomi akan menghasilkan data terkait aktivitas ekonomi di suatu wilayah seperti persentase bekerja dan tidak bekerja atau pengangguran. Dengan mengetahui jumlah pengangguran dapat membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi seperti mendukung sektor-sektor ekonomi tertentu, menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, dan mendorong sebuah pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Setelah itu, ada juga sensus pertanian. Sensus pertanian ini berfungsi untuk mengetahui produksi sayuran dan buah-buahan, sebuah luas lahan di suatu wilayah, luas panen, dan juga makanan-makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Pada Badan Pusat Statistik atau BPS yang ada di Kota Kupang, mereka mengumpulkan data yang dilakukan oleh petugas yang sudah ahli atau yang sudah dilatih sebelumnya. Para petugas ini sudah mempunyai blok atau divisi-divisi yang mereka sudah tentukan sebelumnya. Yang apabila tidak dilakukan, maka akan menciptakan sebuah tumpang tindih yang akan mengakibatkan kesalahpahaman dan lain-lainnya yang berbahaya. Setelah itu, mereka diawasi oleh pengawas yang sudah berpengalaman sebelumnya. Untuk penyedia data disediakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS itu sendiri. Berikutnya adalah ukuran. Nah, untuk ukuran ini sendiri, BPS Kota Kupang tidak menggunakan perhitungan khusus selama pengolahan data. Dan pengolahan data ini dilakukan oleh petugas khusus pengolahan data. Selanjutnya yaitu indikator. Nah, untuk indikator itu sendiri, BPS Kota Kupang tidak menyediakan data migrasi secara spesifik, mulai dari migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi bruto, migrasi neto, maupun migrasi internasional. Data-data tersebut tidak tersedia di BPS Kota Kupang. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh data tersebut perlu dilakukannya sensus penduduk secara menyeluruh dan lengkap, yang mana hal tersebut membutuhkan dana yang besar.
Namun, berdasarkan long form sensus penduduk tahun 2020, terdapat dua jenis data migrasi yang diperoleh, yaitu migrasi seumur hidup dan migrasi risen. Migrasi seumur hidup itu sendiri diartikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, di mana wilayah tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya. Sedangkan migrasi risen diartikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, di mana wilayah tempat tinggalnya pada saat dilakukannya sensus atau survei berbeda dengan tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu. Migrasi seumur hidup dan migrasi risen menjadi penting untuk diketahui karena migrasi seumur hidup dan migrasi risen dapat membantu mengetahui karakteristik penduduk di suatu wilayah, dalam hal ini wilayah Kota Kupang. Dengan migrasi seumur hidup dan migrasi risen, pemerintah dapat mengetahui jumlah pendatang yang ada di Kota Kupang. Dengan demikian, dapat mempermudah pemerintah dalam menentukan kelompok sasaran dari kebijakan yang akan dibuat. Apakah kebijakan tersebut dibuat untuk penduduk asli atau penduduk pendatang, sehingga kebijakan yang dibuat menjadi tepat sasaran. Selanjutnya adalah kualitas data. Jadi untuk mengukur kualitas data kami menggunakan analisis SMART, yaitu yang pertama spesifik. Jadi BPS Kota Kupang ini menyediakan dan menyajikan data kependudukan, dalam hal ini adalah terkait data migrasi. Yang kedua adalah measurable atau terukur. Jadi data yang tersedia di BPS Kota Kupang ini belum lengkap. Yang ketiga adalah achievable atau dapat dicapai, yaitu BPS Kota Kupang ini hanya menyediakan dua data terkait migrasi, yaitu migrasi seumur hidup dan migrasi risen, dikarenakan keterbatasan dana untuk melakukan sensus secara lengkap. Yang keempat adalah relevan, yaitu data migrasi yang disediakan ini belum lengkap sehingga belum mampu menjawab tujuan dari BPS, yaitu untuk menyediakan data kependudukan. Yang kelima adalah time bound atau batasan waktu. Jadi BPS Kota Kupang ini hanya mengumpulkan atau melakukan sensus setiap 10 tahun sekali atau tahun yang berakhiran 0. Selanjutnya adalah penyajian data. Jadi setelah kami melakukan wawancara, data pertama yang kami dapatkan yaitu tentang proyeksi penduduk. Jadi proyeksi penduduk adalah cara penggambaran jumlah penduduk mengenai ukuran dan struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dan juga usia. Nah, berdasarkan gambar, itu adalah gambar proyeksi penduduk Kota Kupang tahun 2020. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 227.990 dan perempuan sebanyak 218.203 jiwa. Dan juga diketahui jumlah penduduk usia belum produktif sebanyak 25,81%, penduduk usia produktif sebanyak 71,66%, penduduk usia tidak produktif sebanyak 2,53%. Jumlah penduduk usia produktif sangat banyak jika dibandingkan dengan penduduk usia belum dan tidak produktif, atau kondisi ini dinamakan dengan bonus demografi. Jadi dampak buruk dari bonus demografi ini adalah jika pasar kerja tidak mampu menyerap tenaga kerja, maka tingkat pengangguran akan meningkat, tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Nah, hal ini bisa menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, banyak pengemis di mana-mana, kekerasan dan kriminalitas atau pencurian, bahkan bunuh diri atau kematian. Selanjutnya yaitu migrasi seumur hidup. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa migrasi seumur hidup ini diartikan sebagai perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain, di mana wilayah tempat tinggalnya yang sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya. Angka migran seumur hidup di Kota Kupang sendiri mencapai 35,96%, atau dengan kata lain, 36 dari 100 penduduk Kota Kupang lahir di luar Kota Kupang. Dan lebih dari setengah migran seumur hidup berjenis kelamin perempuan. Selain itu juga terdapat angka penduduk yang berstatus sebagai migran seumur hidup menurut generasi, yang mana paling tertinggi itu pada generasi pre-boomer dan baby boomer. Penyajian data yang ketiga adalah migrasi risen. Migrasi risen adalah penduduk yang wilayah tempat tinggalnya pada saat pelaksanaan sensus atau survei berbeda dengan wilayah tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Berdasarkan hasil long form sensus 2020 Kota Kupang, pada tahun 2022, sebanyak 6 dari 100 penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kota Kupang bertempat tinggal di kabupaten atau kota lain pada 5 tahun yang lalu, dengan prevalensi 5,56%.
Yang berikutnya evaluasi. Evaluasi dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, yang pertama itu kelebihan. Kelebihan yang pertama, BPS Kota Kupang melakukan perekrutan petugas sensus dari kalangan masyarakat termasuk mahasiswa, sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mereka. Yang kedua, BPS Kota Kupang melakukan survei kepuasan untuk mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Responden merupakan konsumen yang menerima pelayanan dari unit pelayanan statistik terpadu. Yang berikutnya, kekurangan. Nah, BPS Kota Kupang juga memiliki kekurangan. Yang pertama, BPS Kota Kupang tidak menyediakan data migrasi secara lengkap dan spesifik seperti data migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi bruto, migrasi neto, atau migrasi internasional. Kekurangan yang kedua itu ketersediaan data migrasi secara online yang dapat diakses oleh semua orang, kurang lengkap dan kurang update. Kekurangan yang ketiga yaitu kotak saran yang disediakan tidak diletakkan di ruangan yang tidak mudah dijangkau oleh semua pengunjung. Yang ketiga, peluang. Nah, BPS Kota Kupang dapat menjalin kemitraan dengan pihak kelurahan sebagai sumber data di mana kelurahan dapat mengumpulkan data dari RT. Peluang yang kedua, BPS Kota Kupang melakukan evaluasi internal setiap bulan dalam rapat bulanan. Hal ini dapat membantu BPS Kota Kupang dalam memperbaiki kinerja pelayanan ke depannya. Yang keempat, ancaman. Ancaman yang pertama, BPS Kota Kupang mengalami keterbatasan dana. Keterbatasan dana dapat menghambat kerja BPS Kota Kupang dalam menjalankan tugasnya. Ancaman yang kedua yaitu data migrasi yang tidak lengkap bisa menyebabkan kebijakan tidak tepat sasaran. Selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi yang pertama yaitu melakukan pendataan migrasi secara lebih komprehensif, di mana BPS Kota Kupang perlu memperluas jangkauan pendataan migrasi untuk mencakup semua populasi di wilayahnya, di mana hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, kelurahan, maupun bea cukai. Rekomendasi yang kedua yaitu BPS Kota Kupang perlu menyediakan data migrasi yang lengkap dan update secara online yang dimana dapat diakses oleh semua orang. Dan rekomendasi yang ketiga yaitu BPS Kota Kupang sebaiknya menyediakan kotak saran di tempat yang dapat diakses oleh semua pengunjung.